Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Azizah, Ibu Hikmah, dan Ibu Sofi selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2A ingin mempresentasikan hasil aplikasi yang kami buat. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Renaldi Saputra dan rekan saya. Saya Aisyah Asmaningrum. Saya Muhammad Hafidz Girupasa. Saya Arya Wardana. Saya Gali Aryo Prayudo. Oke, kami akan mempresentasikan hasil aplikasi yang kami rancang. Oke, baik. Oke, yang pertama yaitu kami merancang suatu sistem informasi sumber daya manusia di perusahaan Daya Mitra Telekomunikasi, yang dimana ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur dan telekomunikasi. Dalam struktur organisasi perusahaan tersebut, kami memilih proses bisnis yang terjadi pada manajer engineering dan pegawai. Dalam aplikasi ini, kita menganalisis proses yang terjadi. Yang kami ambil yaitu dalam proses absensi pegawai atau karyawan. Nah, dalam aplikasi ini terdapat beberapa menu, yaitu menu home, detail, report, absen manual, dan absen scan record. Dan ada beberapa fitur di dalamnya, yaitu menampilkan jumlah kehadiran, menampilkan rekap kehadiran, menampilkan notifikasi surat izin yang telah diterima. Selanjutnya menampilkan banyak kehadiran pada kalender, menampilkan detail waktu absen, mengisi absen secara manual, mengirimkan absen untuk disimpan dalam database, melakukan scan pada barcode untuk melakukan absen, dan mengirimkan absen untuk disimpan dalam database. Nah, aplikasi ini yang kami rancang ini membantu perusahaan atau organisasi mengelola absensi karyawan dengan lebih efisien dan efektif. Oke, baik. Selanjutnya akan dipaparkan suatu flowchart atau prototipe yang aplikasi yang kami rancang. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baik, di sini sudah ditampilkan flowchart sistem informasi sumber daya manusia. Kita sebut saja dari PT Daya Mitra Telekomunikasi. Di mana di sini ada stakeholder-nya sebagai pegawai. Untuk pegawai, dapat memasukkan username dan password. Lalu sistem akan verifikasi akun, dan sistem akan mengecek akun tersebut apakah tersedia dalam database atau tidak. Apabila tidak, maka akan kembali ke login form dan harus mengisi ulang username dan password. Apabila akun tersedia, maka akan menampilkan home atau beranda. Dan di sini kita dapat cek profile, cek detail, cek report, dan pilih absen manual. Untuk cek profile, apabila kita ingin mengecek profile, maka sistem akan menampilkan profile. Apabila ingin cek detail, maka sistem akan menampilkan detail. Apabila ingin cek report, maka sistem akan menampilkan report. Lalu untuk pilih absen manual, apabila kita ingin pilih absen manual, maka kita dapat input absen secara manual. Lalu akan diproses verifikasi absen oleh sistem, lalu data absen disimpan di database, lalu sistem akan menampilkan notifikasi verifikasi absen dan kembali ke beranda. Apabila pilih absen manual tidak dilaksanakan, maka kita akan melihat absensi dari data ID card dengan scan barcode. Lalu prosesnya sama, sistem akan memproses verifikasi, menyimpan data absen tersebut di database, lalu menampilkan notifikasi bahwa verifikasi absen berhasil atau tidak, lalu menampilkan kembali ke beranda, dan flow selesai. Untuk prototipenya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk itu waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur dari prototipe yang aplikasi yang telah kami buat. Pertama yaitu pegawai diharuskan login ke dalam aplikasi untuk masuk ke dalam aplikasi. Selanjutnya, pegawai dapat memilih absen dengan dua cara, yaitu dengan mengklik tombol atau melakukan scan dengan mengklik gambar scan yang tersedia. Jika kita mengklik gambar scan, maka akan muncul gambar barcode untuk melakukan scan.
Selanjutnya, jika kita memilih pada menu pilihan seperti datang dan pulang, kita akan memasukkan nama dan nomor induk pegawai. Kemudian kita memilih tanggal absensi, kemudian melakukan absensi. Jika absensi telah berhasil, maka akan muncul seperti ini dan kembali ke menu. Begitu pula dengan absen pulang, hal yang dilakukan sama seperti absen datang, memasukkan nama, NIP, dan memasukkan tanggal, kemudian absen. Oke. Selanjutnya yaitu ada menu profile. Menu profile di sini yaitu menampilkan nomor induk pegawai, nama, jabatan, dan unit yang dikerjakan. Selanjutnya itu ada menu detail. Menu detail di sini berisikan informasi aktivitas pada hari itu yang dilakukan oleh pegawai. Dan yang terakhir yaitu ada menu report. Menu report ini adalah rekap absensi selama 1 bulan dari pegawai. Baik, sekian itu pemaparan aplikasinya. Saya kembalikan kepada rekan. Oke, baik. Berikut merupakan suatu aplikasi dari sumber daya manusia ya dalam aplikasi proses absensi. Oke, selanjutnya ini kita akan jelaskan sistem informasi akuntansi dan keuangan yang merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengelola informasi dan data terkait keuangan suatu perusahaan atau organisasi. Pada kasus kali ini, kita akan bawa analisis terkait proses penggajian suatu karyawan, yang merupakan peran penting juga untuk membantu perusahaan atau organisasi mengelola penggajian karyawan dengan lebih efisien dan efektif. Nah, dalam aplikasi yang kami rancang, merupakan suatu sudut pandang dari seorang manajer keuangan, teman-teman. Dari aplikasi ini ada beberapa menu dan fitur, yaitu terdapat menu beranda, data pegawai, slip gaji, dan laporan. Dan terdapat juga fitur untuk menampilkan pemasukan keuangan, menampilkan pengeluaran keuangan, menampilkan grafik dan analisis keuangan, menampilkan saldo keuangan, menampilkan data pegawai, menampilkan biodata dan informasi jabatan pegawai, menampilkan slip gaji pegawai per bulan, dan mencetak slip gaji pegawai, menampilkan laporan gaji per bulan, mengekspor laporan gaji ke format Excel, dan mencetak laporan gaji per bulan. Baik, itu merupakan penjelasan dari aplikasi kami. Selanjutnya akan dijelaskan flowchart dan prototype yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada flowchart sistem informasi keuangan dan akuntansi dari PT Geraha Sentosa, terdapat beberapa stakeholder seperti manajer, sistem, pegawai, dan juga pimpinan. Karena manajer sebagai pengguna aplikasi tersebut, langkah pertama manajer akan memulai dengan membuka aplikasi, lalu dilanjut dengan memasukkan username dan password. Untuk notasi yang digunakan, mulai menggunakan notasi terminal yang menyatakan dimulai atau diakhirinya sebuah program. Lalu dihubungkan dengan notasi arus berlambang tanda panah ini, lalu notasi input atau output yang bersifat komputerisasi. Setelah dimasukkan username dan password, maka sistem akan melakukan verifikasi akun. Notasi ini menggunakan notasi proses yang dilakukan secara otomatis oleh komputer. Lalu dilakukan cek akun oleh sistem. Jika tidak diverifikasi, maka sistem akan menampilkan kembali laman username dan juga password untuk mengisi ulang. Berikutnya, jika diverifikasi, maka sistem akan menampilkan beranda. Setelah muncul beranda, manajer dapat memilih untuk melakukan cek data pegawai, cek slip gaji, ataupun cek laporan. Jika manajer memilih cek pegawai, maka sistem akan menampilkan data pegawai. Lalu sistem juga dapat menampilkan detail data pegawai dan program dapat diselesaikan. Jika manajer tidak memilih untuk cek data pegawai, maka manajer dapat memilih untuk cek slip gaji. Jika manajer memilih cek slip gaji, maka sistem akan menampilkan slip gaji.
lalu mencetak slip gaji dan menjadikannya output hard file dan diberikan kepada pegawai. Lalu program ini dapat diselesaikan. Jika manajer tidak memilih slip gaji, maka manajer dapat memilih cek laporan. Jika manajer tidak memilih cek laporan, maka sistem akan menampilkan beranda dan program ini dapat diselesaikan. Jika manajer memilih untuk cek laporan, maka sistem akan menampilkan laporan gaji bulanan. Setelah ditampilkan laporan gaji bulanan, maka sistem dapat melakukan ekspor ke dalam format Excel untuk laporan gajinya dan program dapat diselesaikan. Ataupun sistem setelah menampilkan laporan gaji bulanan dapat melakukan pencetakan atau mencetak laporan gaji dalam bentuk hard file untuk manajer, lalu dapat dilakukan pengiriman secara manual kepada pimpinan untuk laporan penggajian per bulan. Lalu program dapat diselesaikan. Berikutnya akan dijelaskan Figma untuk aplikasi penggajian oleh. Baik, langsung saja. Mungkin singkat seperti flow yang telah dijelaskan pada flowchart tadi. Yang pertama kita langsung login, di mana pada login ini akan ditampilkan beberapa shortcut yang akan memudahkan manajer dalam melakukan pemantauan keuangan yang ada pada perusahaan. Ada pemasukan, pengeluaran, total saldo, grafik keuangan pada tahun 2023, dan juga kalender. Langsung saja ke data pegawai. Pada data pegawai ini akan disajikan nama-nama pegawai yang kerja pada perusahaan. Di mana pada data pegawai ini ada aksi detail yang mana apabila kita klik akan menampilkan biodata pegawai dan juga informasi jabatan yang diemban oleh pegawai tersebut. Selanjutnya pada slip gaji. Pada slip gaji ini akan ditampilkan gaji yang harus dibayarkan perusahaan kepada tiap pegawainya per bulan. Di mana ada tombol aksi detail dan cetak. Apabila kita klik detail, maka akan menampilkan jumlah gaji apa saja yang harus dibayarkan kepada pegawai. Dan jika kita ingin mencetak slip gaji, kita langsung saja klik cetak. Di mana slip gaji ini adalah slip gaji per bulannya. Selanjutnya pada menu laporan. Pada menu laporan ini akan ditampilkan laporan gaji per bulannya tiap pegawai atau rekap data gaji yang harus dibayarkan pegawai. Ada menu export Excel dan juga cetak laporan gaji. Mungkin cukup sekian untuk prototipenya. Saya kembalikan kepada rekan kami. Oke, baik. Nah, berikut pemaparan dari kelompok gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.